ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah kesempatan untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib dengan berjamaah dan dilanjutkan dengan ta'lim sambil menunggu waktu isya. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari hidup sampai nanti datang kematian kepada kita dalam keadaan iman Islam yang disebut dengan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat nanti pada hari kiamat. Amin. Para jamaah, para kesepuhan, ketua DKM yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam ini saya kembali bersilaturahmi lewat acara ta'lim. Pada kesempatan malam ini masih seputar fikih ibadah dalam arti fiqhul ibadah. Yang mana fiqhul ibadah ini untuk mengatur ibadah kita. Kalau pertemuan 2 bulan yang lalu saya sampaikan miftahus sholati al-wudu wa tahrimuha wa tahliluha at-taslim. Miftahus sholati al-wudu wa tahrimuha at-takbiratul ihram wa tahliluha at-taslim. Kuncinya sholat itu adalah wudu, dan haramnya sholat itu ketika takbiratul ihram. Halalnya sholat itu salam. Ini jadi ketika salam berarti sholat sudah halal, dalam arti sudah boleh berbicara, sudah boleh makan, minum, dan lain sebagainya. Nah, para jamaah sekalian, di dalam melaksanakan ibadah sholat, kita kadang-kadang ada di perjalanan, kadang-kadang di kendaraan, kadang-kadang di pesawat, kadang-kadang sakit. Nah, alat untuk bersuci, karena miftahus sholat al-wudu, kuncinya sholat itu adalah wudu. Wudu itu utamanya. Dalam melaksanakan wudu boleh sebelum masuk waktu dengan air, boleh pas masuk waktu atau setelah. Nah, ada yang tidak boleh dikerjakan toharoh itu, sebelum masuk waktu.
Yang pertama tayamum, yang kedua orang yang langgeng hadas, lidah imil hadas. Bagaimana lidah imil hadas? Ketika kita keluar angin terus atau kencing terus, tapi tidak banyak gitu kan. Saya dulu punya teman Pak, jadi penyakitnya itu kencing itu keluar tapi sedikit-sedikit gitu. Makanya pas waktu sholat dia bingung, si air kencing keluar tuh, aja kan pakai pepes Mas. Nah itu artinya lidah imil hadas. Ketika orang punya penyakit seperti itu, tidak boleh wudhu sebelum masuk waktu. Kenapa? Kalau wudhu sebelum masuk waktu, nanti netes lagi keluar, nanti batal lagi. Gitu. Nah jadi wudhu orang yang seperti itu, begitu masuk waktu baru wudhu. Maghrib, ngomong langsung wudhu. Kalau normal, mau 5 menit ke 10 menit, bahkan 1 jam sebelumnya, itu boleh. Bahkan dalam fikih yang lain, 5 waktu sholat boleh 1 kali wudhu. Itu kalau bisa. Duhur wudhu, asar belum batal, gak apa-apa, wudhu lagi. Nyambung lagi maghrib belum batal juga, nyambung lagi isya belum batal, boleh. Tapi wal afdalu, ini ada kalimat wal afdalu, yang paling utama itu ya, walaupun tidak batal ketika datang waktu sholat wudhu, ya datang waktu sholat wudhu walaupun tidak batal, itu afdalnya seperti itu. Ya. Kalau tidak wudhu lagi gak apa-apa, yang penting tidak batal. Nah bagi orang yang langgeng hadas, keluar angin terus kentut gitu kan, itu sebentar keluar, sebentar keluar. Nah otomatis kalau wudhu sebelum masuk waktu, dia akan terus keluar. Gitu. Nah bagaimana kalau ketika udah wudhu lalu sholat terus keluar? Nah itu dalam usul fikih ya namanya darurat. Ad-darurat tunbiul mahdurat. Ketika kondisi seperti itu boleh, walaupun dilarang ya najis kan itu, tapi kondisi seperti itu dibolehkan. Seperti gini aja Pak, 2 bulan yang lalu sudah saya sampaikan. Jadi kita yang di atas usia 40 tahun, setelah kencing itu ya, kadang-kadang berdiri terasa hangat, ada yang keluar Pak. Pokoknya di atas usia 40 tahun gitu. Kalau dulu kan ada nama lampu patromak Pak ya. Jadi kalau klepnya udah nol gitu kan, itu pasti remes itu akhirnya si minyaknya itu kan, itu klepnya udah nol ya. Ini ke atas 40 tahun klep kita udah nol gitu kan. Ya. Makanya gak cukup begitu kita habis kencing gitu kan, dibasuh, cebok, kadang-kadang berdiri, suka ada yang keluar. Bahkan ketika kita mendehem gitu kan, 3 kali atau 5 kali, sudah yakin bersih lah, berdiri, pakai celana, kadang-kadang masih ada yang keluar itu kan. Nah ketika kita sudah ada ikhtiar, ya kondisi seperti itu maafu anhu, walaupun masih ada terasa. Saya marah bagaimana gitu. Kalau
tidak bisa menghilangkan keraguan, ya silakan aja dibuka celananya pas ketika sholat. Tuh. Ya, jadi kayak orang tua dulu itu kan. Orang tua dulu itu kan walaupun celananya bersih, ya, ketika sholat tetap dibuka Pak. Tuh, pada disimpan di pojok mesin gitu kan. Dulu gitu saya ingat gitu kita lihat dulu gitu kan. Iya, jadi pakai komprang gitu kan. Allah pakai tahun ya itu saya lahir kan tahun 72 gitu kan. Jadi saya ingat gitu lihat ketika ngelihat orang tua ketika sholat itu ditajuk Pak. Ya, musola kecil tapi dari bambu gitu, dari kayu, itu tajuk namanya gitu. Nah seperti itu dulu gitu kan. Nah sekarang mah nggak seperti itu kan. Insyaallah lah aman-aman aja gitu. Ya. Nah itu lidah bil hadathi bagi orang yang ya, terkena hadas seperti itu, maka pas wudu harus sudah masuk waktu. Ya. Nah masalah ini dibahas dalam fikih karena ya pasti ada yang terjadi. Ya buktinya teman saya, kan? Nah bahkan saya juga, tapi bukan kencing gitu kan. Jadi kalau angin terus sebentar keluar, sebentar keluar, sebentar keluar. Ya kalau begitu kan wudu lagi kan seperti itu. Ya. Nah, jadi makanya di dalam fikih memberikan solusi dalam kondisi seperti itu, jangan wudu sebelum masuk waktu sholat. Namanya lidah bil hadath. Nah, jadi yang kedua, jangan bersuci sebelum masuk waktu, yaitu tayamum. Nah, tayamum ini ya wudu dalam sifatnya darurat, darurat. Ya, darurat. Dulu pernah ya, dua orang sahabat ketika mereka berdua bertayamum, setelah itu setelah sholat tiba-tiba selesai melihat air. Nah, yang satu wudu lagi, sholat lagi, yang satu kagak wudu lagi, kagak sholat lagi, ribut kan? Ya datanglah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kamu yang wudu lagi dapat 2 pahala, kamu yang gak wudu lagi, gak sholat lagi, sah cuma dapat 1 pahala. Inilah bijaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah para jamaah sekalian, di dalam melaksanakan tayamum itu berlaku hanya untuk 1 kali sholat. Untuk 1 kali sholat. Ya. Tapi ada yang ini sholat qobliyah dan ba'diyah karena beriringan dengan nawafil. Ya, soalnya itu sholat sunnah. Jadi 1 kali sholat hanya berlaku itu untuk tayamum. Tidak berlaku untuk 2 waktu sholat fardu. Hal yajuzu ayyajtami'a bainal khutbataini wa sholatil jum'ah. Nah ini masalah Jum'ah. Ya, masalah Jumat. Apakah berlaku 1 kali tayamum khutbah langsung Jumat? Apa boleh tidak bertayamum lagi? Ya. Tayamum itu liqaunihi taharatun dhaifatun fala yajma'u bihi baina faradhaini wa hina idzin fala yajuju ayya jama'a baina khutbataini wa sholatil jum'ah bi tayammumin wahidin. Nah, seandainya ya. Jadi kita kalau sudah ada ilmunya kan, kita sudah tahu tayamum karena kita nggak boleh kena air namanya, nggak boleh kena air atau sakit. Kita melaksanakan sholat Jumat.
khutbah. Ya. Nah, ketika sedang khutbah, fala yatakallamu wa man lam yatakallam faqad laqa. Barang siapa yang berbicara ketika sedang berkhutbah, fala jum'atalah, berarti Jumatnya tidak ada. Bagaimana saya mutar-mutik HP, WA-an itu apalagi itu Pak? Ya, lisohifil keansit ke temanmu, ya aksid diam. Berarti ketika kita sedang Jumatan, sedang khutbah, ya nyuruh diam kepada anak, gitu, atau mungkin hanya kepada teman begitu baru datang, itu fala Jumatalah, tidak ada Jumatnya. Berarti kalau tidak ada Jumatnya bagaimana? Ya, seolah-olah tidak sholat Jumat Pak. Nah, bagaimana solusinya? Dalam fikih ada disebut dengan sholat mu'adah. Apa sholat mu'adah itu? Sholat zuhur 4 rakaat. Kok sholat zuhur 4 rakaat? Tadi Jumatnya gak ada. Kenapa Jumatnya gak ada? Ngobrol, itu kan bercanda. Tuh, kalau Jumatan lah. Anak-anak lagi canda sama kita ditegur, gak boleh, udah masing-masing aja ketika sholat Jumat, ketika khutbah itu. Nah, itu. Nah, bagaimana sholat mu'adah? Ya, nanti setelah selesai, ya sholat Jumat itu selesai, baru kita sholat lagi. Ya, kalau yang biasa baik sholli fardhu dhuhri 4 rakaatin i'adatan lillahi ta'ala. Ya, atau kalau diterjemahkan aku niat sholat mu'adah zuhur 4 rakaat. Jadi mu'adah itu mengulangi. Karena tadinya pada Jumat malam tidak ada Jumatnya. Gara-gara itu aksir diam ngobrol itu. Ya makanya di masjid-masjid ya karena tidak semua masjid gitu kan. Ada bilang ya ayuhanas ansitu wala tatakallamu indal khutbah wa may yatakalam faqad lahu faman lahu fala jum'atala. Kayaknya ada yang diterjemahkan, ada yang enggak. Ada yang diterjemahkan ya baik jamaah manusia ketika khutbah sedang berjalan ya dengarkan dan jangan bicara, ketika berbicara maka Jumatnya tidak ada. Kalau Jumatnya tidak ada berarti lakun, ya lakun itu tidak ada nilai. Ya. Nah makanya solusinya kalau seperti itu mu'adah. Jadi mu'adah itu mengulangi. Atau barangkali seperti ini, kita jamaah, begitu jamaah ragu dengan imamnya. Nah bagaimana kalau ragu dengan imamnya? Mu'adah apa? Mu'adah itu. Jadi mu'adah itu mengulangi. Ya, itu tadi aku niat sholat maghrib, kemudian niat sholat isya, ya mu'adah sholat isya 4 rakaat lillahi ta'ala. Makanya dulu saya pernah sampaikan, ketika di mushola atau di masjid yang hanya itu yang dianggap bagus menurut jamaah, itu sudah bisa dipertanggungjawabkan untuk imam. Jadi tidak ada. Jadi kalau ragu kita terhadap bacaan imamnya, jadi tidak sempurna itu sholatnya. Ya, bahkan bisa tidak sah gitu. Nah kembali para jamaah sekalian. Jadi ketika bertayamum berarti beres khutbah, ya beres khutbah 2. Nah tayamum lagi untuk sholat Jumat 2 rakaat. Gitu. Jadi tidak khutbah selesai khutbah langsung sholat 2. Jadi tidak. Ya. Jadi fala yajuzu ayyajma'a baina khutbataini wa sholatul jum'ati bi tayammumin wahidatin bal yatayammamu lil khutbataini wa tayammamu lis sholati. Tayammum dulu sebelum khutbah, mau khutbah, setelah khutbah 2 selesai mau sholat Jumat 2 rakaatnya baru tayamum lagi.
Ini seandainya terjadi seperti itu kondisi kita tayamum. Ya sedia payung sebelum hujan malah gitu kan. Tuh. Nah itu masalah Jumat. Nah bagaimana kalau sholat di jamaah? Ya. Apakah boleh dengan satu kali tayamum? Kan ada jamaah takdim, ada jamaah takhir. Yang boleh di jamaah itu zuhur, asar, maghrib, isya. Gak boleh asar ke maghrib atau maghrib ke asar, gak boleh. Zuhur, asar, zuhur, maghrib, isya, maghrib. Ada jamaah takdim, jamaah takhir. Jamaah takdim itu didahulukan, jamaah takhir diakhirkan. Nah ketika ya jamaah tapi dengan tayamum, ya hal yajuzu ayyusalliya dhuhra wal asra jam'an wa qasran bi tayammumin wahidin la yajuzu bal yatayammamu likulli faridatin sawa'un kanat jam'an aw kulla wahidatin fi waqtiha. Jadi tidak boleh satu tayamum dua kali sholat fardu. Ya. Apakah ada yang membolehkan? Ibnu Qudamah dari kalangan atau golongan mazhab Imam Hambali itu membolehkan duhur dengan asar umpamanya dijamak satu kali tayamum. Tapi menurut Imam Asy-Syafi'i, ya, bahkan menurut Imam Malik itu tidak boleh satu kali tayamum dua kali sholat fardu. Berarti setelah sholat zuhur kalau jamaah takdim tayamum lagi untuk ke sholat asarnya. Begitu juga ketika jamaah takhir yang pertama, terus setelah selesai yang pertama baru yang kedua tayamum lagi. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini kalau sholatnya di jamaah, ya. Ada jamaah takdim, ada jamaah takhir, ada jamaah plus kosong. Jamaah plus kosong itu disatukan dua kali sholat, cuma diringkas yang 4 menjadi 2. Ada yang di jamaah, ada yang kosong saja. Di Al-Quran surah keempat ya 101 An-Nisa. Jadi fa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah. Jadi ketika bepergian ya tidak apa-apa sholat itu dikosor. Ya. Kosor itu artinya diringkas 4 menjadi 2. Tapi zuhur, asar sama isya. Maghrib tidak boleh. Ya, subuh selesai. Ada subuh 2. Nah, jadi kembali, jadi ketika kita bertayamum untuk menjamak sholat berarti 2 kali tayamum. Ya, sholat pertama tayamum lagi, lalu sholat kedua tayamum lagi. Jadi seperti itu. Masalah yang ketiga, bolehkah orang yang sakit dijamak dalam sholat? Ya tergantung sakitnya, Mas. Tergantung sakitnya. Ya. Di dalam Fathul Mu'in atau di dalam kalau syarahnya ya Anatul Talibin, ya. Wa yajuzu al-jam'u bil maradi takdiman wa takhiron alal mukhtar. Boleh bagi orang yang sakit sholat di jamaah baik takdim atau takhir, tapi sakitnya banget panas, banget dingin gitu. Jadi menggigil. Jadi ketika nanti mau sholat lagi, pokoknya gak kuat, itu boleh. Kalau zuhur, asar silakan ditarik ke zuhur. Tapi kalau cuma ya
pusing-pusing dikit gitu kan, sholat di jamaah itu nggak boleh, itu namanya keterlaluan itu. Ya. Jadi kalau untuk melaksanakan sholat itu memang berat baginya karena penyakitnya begitu. Ya, itu boleh di jamaah, tapi tidak boleh di qashar. Hanya di jamaah, tidak boleh di qashar. Kalau jamaah normal 4, berarti kalau maghrib dengan isya maghrib 3, isya 4. Tapi kalau qashar itu 4 jadi 2, berarti maghrib tetap 3, isya 2. Jadi yang boleh di jamaah bagi orang yang sakit itu jamaah normal, tidak boleh di qashar. Tapi sakitnya yang sulit untuk melaksanakan sholat. Jadi sehingga kalau datang untuk sholat jadi sulit gitu kan. Nah, itu boleh di jamaah. Duhur umpamanya dengan asar, nanti maghrib dengan isya, gitu. Itu boleh seperti itu. Selama masih sakitnya parah seperti itu, Pak. Ya. Itu yang disebut dengan rukhsah. Ya, rukhsah. Rukhsah itu artinya keringanan. Ya, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala disebut rukhsah. Seperti dulu Abdullah bin Umi Maktum minta rukhsah kepada Nabi, ya, untuk supaya sholat di rumah. Karena apa kata Abdullah bin Umi Maktum? Ya, saya kan buta, gitu kan. Nah, minta rukhsah keringanan, saya mau sholat di rumah. Laisa li khairun yaquluni ila masjid. Tidak ada orang yang menuntun saya ke masjid. Ya. Apa kata Rasul? Parakhasa. Rasul meringankan. Oke, silakan. Silakan untuk sholat di rumah. Tapi sebelum berpisah, ya, Rasulullah bertanya lagi kepada Abdullah bin Umi Maktum, ya Abdullah, hal tasma'u nida bisalah. Apakah suara adzan dari masjid ke rumahmu kedengar enggak? Suara adzan dari masjid belum ada ini, Pak. Belum ada ini kan. Masih naik menara itu dulu tuh Bilal itu kan. Suara adzan dari masjid ke rumahku kedengar enggak? Naam ya Rasulullah, kedengar. Nah, kadang-kadang suara adzan dari masjid ke rumah, wajib ente wajib ke masjid. Tapi kan ya Rasulullah, saya buta, walaupun buta kamu gimana caranya aja, yang penting kamu ke masjid. Nah, itu Pak. Ini orang buta aja ya diharuskan untuk ke masjid, apalagi kita yang normal. Seperti itu. Nah, baik para jamaah sekalian, ya. Jadi ini masalah jamaah dengan tayamum. Ya. Jadi bukan hanya untuk kepergian kan jamaah, yang sakit, yang parah sakitnya. Jadi sehingga akan melaksanakan sholat yang kedua itu ada kesulitan, ya, seperti panasnya, ya, menggigilnya, gitu. Nah, teringat saya waktu zaman COVID, Pak, ya. Waktu zaman COVID begitu kan, ya, karena saya sekeluarga, begitu saya mau sholat maghrib, begitu tersentuh air, ya, karena memaksakan gitu. Menggigilnya bukan main. Sampai sholat saya itu pakai selimut. Sholat pakai selimut pun juga agak cukup juga. Masih menggigil juga. Nah, yang seperti itu boleh dijamaah. Itu boleh dijamaah. Tapi waktu itu saya nggak dijamaah. Saya berjuang dengan penyakit yang seperti itu. Baik para jamaah, ada pertanyaan barangkali? Ayo, Bang, silakan. Terima kasih. Saya aja lah mau sholat musuh aja susah. Ya. Tiba-tiba di masjid lagi sholat, anak kecil lari-lari, lagi sholat anak-anak teriak-teriak, lagi sekolah keluar sholat. Mengurangi tidak. Ya. Jadi begini Pak ya, sebetulnya di dalam syarat sholat, di dalam rukun sholat tidak ada bagian khusyuk, gitu kan? Syarat sholat harus khusyuk.
Itu kan tidak ada. Rukun sholat harus khusyuk, tidak ada. Begitu. Tapi ketika kita kembali ke Al-Quran surah 23 Al-Mu'minun 1-2, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang yang sholatnya khashi'un. Khashi'un itu fokus, konsentrasi. Nah, ketika kita sholat, kita sudah ini tiba-tiba anak-anak lari, anak kabur, ya. Makanya kan perintah datang waktu sholat untuk perintah ke anak itu pas usia 7 tahun. Muru auladakum bis sholati idza balagha sab'a sinin. Perintahlah anak-anakmu untuk sholat ketika sudah usia 7 tahun. Nah, kalau misalnya di bawah usia itu, apalagi anaknya yang aktif, titipin aja lah sama emaknya di rumah. Tuh. Oh, kamu mendidik bagus, boleh, tapi harus bisa menjaga, begitu kan? Kenapa? Itu akan mengganggu. Orang lagi khusyuk, lagi sholat, tiba-tiba anak lari, kita mau sujud, mau rukuk, tiba-tiba anak lari. Nah, menjaga seperti itu. Kalau anaknya begitu datang sini langsung duduk atau ikut sholat, bagus, supaya terbiasa. Tapi ketika ada anak yang di bawah usia 7 tahun, aktif, lari-lari, malah mengganggu, lebih baik di rumah dulu aja. Itu akhirnya kalau seperti itu akan mengganggu konsentrasi kita dalam sholat. Ujung-ujungnya emosi dalam sholat. Ketika itu mengurangi nilai pahalanya. Udah sholat gak bisa khusyuk, udah emosi kita. Anak sasih juga gitu kan. Dan itu akan seperti itu, Pak. Ada kemungkinan seperti itu, Pak. Ya, ada kemungkinan seperti itu. Makanya diusahakan ketika anak kecil yang aktif, ya, itu ada kerjasama lah sama mamanya gitu kan, atau sama neneknya. Ya, kadang-kadang kita kalah dengan kasihan, ya, kalah dengan kasihan, nangis gitu kan. Daripada mengganggu orang lain, kan kita yang jadi dosa. Itu udah kita sholat tuh boro-boro bisa khusyuk. Ya, Allahu Akbar, begitu akbar hati kemana-mana, tiba-tiba anak lari-lari sana sini, ujung-ujung kita terganggu juga, yang ada emosi juga. Jadi nilai kesempurnaan dalam sholat itu akan terkurang. Kenapa? Karena ada sifat emosi. Kadang-kadang kalau udah sholat cubit, nah itu kan dendam juga, itu namanya, Pak. Itu ya. Memang kan Rasulullah SAW asal usaha ketika sholat nempel tuh ke punggungnya, kan itu tidak mengganggu orang lain, Pak. Tidak mengganggu orang lain. Tuh. Jadi kalau sana sini gitu kan, nah itu. Ya, jadi dibutuhkan kerjasama ya antara bapak sama ibunya gitu kan. Itu harus paham di situ. Ya, jadi jangan kalah dengan kasihan. Ya, jangan kalah dengan kasihan. Memang syarat gitu kan, supaya membantu kehusyuan dalam sholat itu, ya, ini minimal lah gitu kan, minimal gitu kan. Ya, yang pertama at-tafahum. Apa at-tafahum itu? Paham dengan apa yang kita baca. Dari mulai Allahu Akbar, apa kandungan dari Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, baca basmalah, baca surat, ini paham. Ya, sampai di dalam fikih itu diatur cara membacanya tasyahud itu seperti apa, cara membaca sholawat itu seperti apa. Ya, jadi tidak asal atahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyib. Kadang-kadang thayyib lah bacanya juga kan. Itu diatur cara bacanya. Makanya ilmu tajwid berperan di situ, Pak, untuk membantu kehusyuan dalam sholat. Jadi kalau kita sakit flu gitu kan suka beli obat dari warung bisa grip gitu kan
Kan itu tidak langsung menyembuhkan total, membantu meringankan. Nah, itu kan meringankan kekhusyuan itu atau ngerti apa yang kita baca. Tuh, jadi supaya tidak kemana-mana itu hati itu. Tuh. Yang kedua, atasi husnul qiraati, bacaannya bagus. Ya, untuk kita. Yang ketiga, dia tuh posisinya Pak, sajadah, karpet, jangan bau. Ketika kita sujud, karpetnya bau, oh bukan main tuh. Iya, ya. Sajadah aja Pak, kalau bau itu akan mengurangi kekhusyuan Pak. Ya, begitu sujud di karpet, pada nanti bau amat. Karena bisa-bisa dalam hati bau amat itu. Nah, kenapa makanya disunahkan pakai wangi-wangian itu? Ya. Contoh lah, enggak begitu kita sholat Allahu Akbar. Sebelah kita, ya kalau siang-siang karpet baunya luar biasa banget. Oke, tadi Pak. Coba, itu aja logikanya kita. Enggak nyaman ke hidung. Ya, itu kan. Saya mengalami seperti itu Pak. Iya. Saya aja sendiri gitu kan, begitu sholat di salah satu masjid, ya yang disebutkan masjidnya, kan kurang hati gitu kan. Begitu Allahu Akbar, datang orang itu yang datang lagi, pas begitu dia takbiratul Allahu Akbar. Saya kekhusyuan itu juga. Kenapa? Efeknya bukan main itu. Ya kalau bau dikit sih mendingan itu mah gitu kan. Ini baunya lebih daripada dikit kan. Gitu kan. Nah jadi seperti itu. Ya, makanya bagusnya di pintu masuk itu ada minyak wangi di sini. Minyak wangi yang masuk pakai minyak, teman yang belum pakai minyak wangi. Ya, di masjid saya dulu pakai minyak wangi. Ya, boleh dipakai, jangan dibawa. Malah pada hilang satu, ujungnya hilang semua. Allahu Akbar. Suruh dipakai di situ, jangan dibawa. Tuh besok hilang satu. Besok hilang satu, ujung-ujungnya hilang semua itu menjaga sebetulnya. Yang sunnah jadi supaya nyaman lah lagi sholat gitu kan, supaya nyaman. Ya ada minyak wangi. Ya bagus kalau ada yang sedekah minyak wangi di sini. Jadi supaya yang mau sholat yang belum pakai minyak wangi dari rumah kan bisa pakai minyak wangi. Ayo, makasih. Satu lagi Mas. Ayo Pak. Kalau sholat Jumat, ya kan di mana-mana kebanyakan. Kalau banyak anak-anak, biasanya kita bersih. Karena kita nggak boleh betul. Maksudnya kadang-kadang kalau tinggal tidur, kayak yang berisik sebelum kita mulai sholat. Nah, minggu lalu itu saking berisiknya anak-anak. Beneran tadi lupa pada saat selesai sholat makinnya negur pada adik anak yang tadi suruh sholat lagi, betul nggak kira-kira begitu? Ya. Itu namanya muadah kayak tadi Pak. Iya muadah ya bagus itu. Jadi di apa supaya anak-anak itu sholat gitu kan. Kan tadi begitu lagi khutbah berisik, lagi sholat berisik, beres kata khotibnya, beres nyuruh anak-anak suruh sholat, harus gitu. Seperti itu bagusnya gitu. Itu jadi supaya anak itu belajar disiplin, ya belajar disiplin. Jadi kalau tidak diingatkan seperti itu, jadi takut menjadi karakter itu. Memang kita pahamlah dunia anak seperti itu Pak. Dunia anak itu seperti itu kan. Ya, jadi kalau tidak ada anak-anak sepi juga gitu kan. Tapi kalau ada ya seperti itu kan. Iya, ya jadi bagus ketika ada khotib, ya anak-anak dipanggil suruh sholat lagi itu bagus. Nah, itu disebut dengan sholat muadah. Ya. Atau mungkin kalau nggak khotib ya mungkin para jamaah gitu kan. Ketika anak itu apalagi anak sendiri. Seandainya seperti itu, suruh sholat lagi Pak. Nah, jadi seperti itu. Jadi sholat 4 rakaat. Kalau dia disuruh sholat sendiri,
cepat gitu kan. Kita aja yang jadi imam, kita berarti kita membimbing sholatnya. Gitu. Ya seperti itu Pak ya. Ayo Pak. Ya siap. Ini untuk mengajar melakukan pindah tempat. Ya. Apakah dalam ada adab juga? Ya. Ini sering bekerja dengan saya. Masalah apa? Dia yang mau diserahkan. Ya. Itu bagi kita. Sholat sunnah pindah tempat dari wajib. Ya. Jadi begini, di dalam kitab Irsyadul Ibad, ya. Jadi ketika kita sholat sunnah dari sini pindah lagi ke sini, selesai pindah lagi. Nah, tempat yang kita jadikan sholat itu akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Gitu. Jadi sini sholat sunnah, mau satu lagi pindah. Yang penting jangan mengganggu orang ya Pak. Ya, sini sholat, pindah lagi ke tempat. sini. Pindah lagi ke situ. Nah itu, jadi pindah-pindah itu tempat yang digunakan itu akan jadi saksi nanti jadi pada hari kiamat. Itu maksudnya seperti itu Pak. Ya. Ya. Jadi mengganggu namanya gitu kan. Nah itu nggak boleh seperti itu. Ya. Jadi boleh pindah-pindah itu selama tidak mengganggu orang lain. Nah, jadi kalau mengganggu berarti itu ada, ya nggak ada itu namanya. Jadi kalau orang lain apalagi terganggu dengan sikap seperti itu, ya maka bukan menjadi pahala. Itu namanya mengganggu kan. Jadi seperti itu. Jadi kalau memang selama tidak mengganggu, ya sholat sini. Ya, tadi pindah lagi ke sini, gitu kan? Lagi ke sini. Nah itu, makanya harus melihat situasi. Pantatnya gede. Tuh, jangan terlalu dekat orang, gitu kan. Ya, jadi, oke ya, kita berbicara dari pengalaman kan, ya. Jadi selama tidak bisa mengganggu orang lain, gitu kan. Ya. Jadi kita berdoa, tiba-tiba pantatnya gitu. Nah, jadi yang itu seperti sini, terus pindah lagi. Yang penting tidak mengganggu. Ya, jadi tempat-tempat yang kita jadikan untuk sholat itu akan jadi saksi nanti di hari kiamat. Gitu. Nah, jadi seperti itu Pak. Selama tidak mengganggu orang lain. Ya, itu namanya kan mengganggu kenyamanan orang lain seperti itu. Ya, jadi tidak baik seperti itu. Baik. Kalau sudah tidak ada lagi, ya mudah-mudahan pengajian pada malam ini insya Allah ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Subhanallah.